Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang hampa makna. Kita mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan, tetapi seringkali merasa hampa dan tidak puas. Rumi, sang sufi agung, mengajak kita untuk melampaui permukaan, untuk melihat melampaui bentuk luar yang fana. Ia mengajak kita untuk melakukan jihad pikiran, sebuah perjuangan untuk memahami makna sejati di balik setiap tindakan, setiap pertemuan, dan bahkan setiap penderitaan. Mari kita bersama-sama menyelami ajaran Rumi yang mendalam, menggali hikmah yang tersembunyi, dan menemukan cahaya ilahi dalam diri kita. Rumi, sang sufi agung, mengajak kita untuk melampaui permukaan, untuk melihat melampaui bentuk luar yang fana. Ia mengajak kita untuk melakukan jihad pikiran, sebuah perjuangan untuk memahami makna sejati di balik setiap tindakan, setiap pertemuan, dan bahkan setiap penderitaan. Rumi mengajarkan bahwa kita tidak boleh terpaku pada aksiden, yaitu bentuk luar atau penampilan fisik dari sesuatu. Sebaliknya, kita harus berusaha memahami substansi atau esensi sejati dari setiap pengalaman. Seperti kata Rumi, kita kembali dari jihad aksiden menuju jihad pikiran. Jihad pikiran adalah perjuangan batin untuk melepaskan diri dari keterikatan pada dunia materi dan menemukan makna yang lebih dalam hidup. Ini adalah perjalanan spiritual untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik setiap fenomena, untuk melihat cahaya ilahi yang bersinar dalam setiap ciptaan. Rumi menggunakan analogi yang kuat untuk menjelaskan konsep ini. Ia membandingkan jihad aksiden dengan perjuangan seorang prajurit di medan perang, sementara jihad pikiran adalah perjuangan batin yang jauh lebih besar dan lebih penting. Rumi juga menekankan pentingnya mencari tujuan sejati dalam hidup. Ia mengingatkan kita bahwa kita datang ke dunia ini untuk melaksanakan tugas tertentu, dan jika kita tidak melakukannya, maka seolah-olah kita tidak pernah melakukan apa-apa. Rumi mengajak kita untuk merenungkan makna di balik setiap tindakan kita. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apa tujuan kita yang sebenarnya? Apakah kita hanya mengejar kesenangan duniawi yang sementara, atau kita mencari sesuatu yang lebih abadi dan bermakna? Rumi juga mengajarkan bahwa setiap penderitaan memiliki makna tersembunyi. Ia melihat penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Penderitaan dapat membersihkan hati kita dari segala kotoran, melepaskan ego kita, dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Dalam setiap cobaan, Rumi melihat peluang untuk menemukan kekuatan dan hikmah. Ia mengajak kita untuk tidak mengeluh atau putus asa, tetapi untuk bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Dengan demikian, kita dapat mengubah setiap penderitaan menjadi sebuah pelajaran berharga dan sebuah langkah menuju pencerahan spiritual. Rumi mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk memahami makna yang lebih dalam hidup. Kita harus melihat melampaui bentuk luar dan mencari esensi sejati dari setiap pengalaman. Dengan melakukan jihad pikiran, kita dapat menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan makna sejati dalam hidup. Dalam dunia yang semakin materialistis dan penuh dengan gangguan, ajaran Rumi tentang jihad pikiran menjadi semakin relevan. Kita perlu berhenti sejenak, merenung, dan mencari makna yang lebih dalam hidup kita. Kita perlu melepaskan keterikatan pada dunia materi dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Rumi mengajak kita untuk melakukan perjalanan spiritual, untuk menemukan cahaya ilahi dalam diri kita. Ia mengajarkan bahwa dengan membuka hati dan pikiran, kita dapat melihat keajaiban di balik setiap ciptaan, menemukan makna dalam setiap penderitaan, dan mencapai kedamaian serta kebahagiaan sejati. Dalam setiap kata-katanya, Rumi mengajak kita untuk merenungkan makna yang lebih dalam hidup. Ia mengajak kita untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang hampa, tetapi untuk mencari tujuan sejati kita. Ia mengajak kita untuk tidak takut pada penderitaan, tetapi untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ia mengajak kita untuk tidak hanya melihat bentuk luar, tetapi untuk memahami esensi sejati dari setiap pengalaman. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan lebih memuaskan. Kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati, bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia. Kita dapat menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama melakukan jihad pikiran,
mencari makna yang lebih dalam hidup kita, dan menemukan cahaya ilahi yang bersinar dalam diri kita. Mari kita menjadi manusia yang tidak hanya hidup, tetapi juga menghidupi. Manusia yang tidak hanya ada, tetapi juga mengada. Rumi menggambarkan manusia sebagai astrolab Allah, sebuah alat kuno yang digunakan untuk mengamati dan memahami pergerakan benda-benda langit. Astrolab ini mencerminkan keindahan dan keagungan alam semesta, namun memerlukan seorang astronom yang terampil untuk mengungkap rahasia-rahasianya. Demikian pula, manusia adalah cerminan dari cahaya ilahi, tetapi membutuhkan kesadaran dan pengetahuan untuk melihat dan memahaminya. Rumi menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam keinginan yang berwarna-warni, yaitu hasrat duniawi yang menjauhkan kita dari esensi sejati kita. Kita mengejar makanan, minuman, harta dan status, tetapi melupakan tujuan utama kita, yaitu mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti pedagang sayur yang tidak memahami astrolab, kita juga seringkali tidak menyadari potensi spiritual yang ada dalam diri kita. Rumi mengajak kita untuk membersihkan sifat tamyiz kita, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hakiki dan yang semu. Kita harus melepaskan diri dari keterikatan pada dunia materi dan fokus pada pengembangan jiwa kita. Dengan demikian, kita dapat melihat cahaya ilahi yang bersinar dalam diri kita, seperti astronom yang memahami rahasia-rahasia alam semesta melalui astrolab. Rumi menggunakan analogi yang menarik untuk menggambarkan pentingnya kesadaran diri. Ia membandingkan manusia dengan orang gila yang memiliki tubuh yang sempurna, tetapi tidak memiliki tamyiz. Kita mungkin memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan secara fisik, tetapi jika kita tidak memiliki kesadaran spiritual, kita seperti orang gila yang tidak memahami makna sebenarnya dari hidup. Rumi juga mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak dalam ilusi, bahwa ada banyak aku dan hanya satu wali atau orang yang dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, kita semua memiliki potensi untuk menjadi wali, untuk melihat dan memahami cahaya ilahi dalam diri kita. Kita harus melepaskan pandangan yang membatasi diri kita, dan melihat bahwa kita semua adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Rumi mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang diri kita sendiri. Siapa kita sebenarnya? Apa tujuan kita di dunia ini? Bagaimana kita dapat menemukan makna dan kebahagiaan sejati? Dengan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat memulai perjalanan spiritual kita menuju pencerahan. Rumi mengajarkan bahwa setiap kita memiliki makanan lain selain makanan fisik, yaitu makanan spiritual yang dapat memberi nutrisi bagi jiwa kita. Kita seringkali melupakan makanan ini karena terlalu sibuk mengejar kebutuhan duniawi. Rumi mengajak kita untuk memberi makan jiwa kita dengan ilmu, kebijaksanaan, dan cinta kepada Tuhan. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat menemukan cahaya ilahi dalam diri kita, dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Kita dapat melampaui batas-batas ego dan menemukan kedamaian serta kebahagiaan sejati. Kita dapat menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Rumi melukiskan sebuah gambaran yang begitu indah tentang cinta yang mendalam. Cinta yang mampu melampaui kata-kata dan menyentuh esensi terdalam dari keberadaan. Ia mengajak kita untuk merenungkan pengalaman cinta yang begitu kuat, di mana kerinduan dan hasrat menyatu dalam sebuah tarian yang tak terlukiskan. Rumi berkata, ketika seseorang telah melihat 100.000 mukjizat, fakta, dan karomah, sementara tidak ada unsur harmoni yang mengikatnya dengan nabi atau wali yang menunjukkan kejadian luar biasanya itu, maka semua itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Rumi mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kata-kata atau penampilan luar, tetapi tentang unsur harmoni yang mengikat dua jiwa. Ini adalah koneksi yang mendalam, sebuah keselarasan yang tak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Seperti jerami yang tertarik pada amber karena adanya keserasian alami, manusia juga tertarik pada Tuhan karena adanya keselarasan jiwa. Rumi menggambarkan cinta kepada Tuhan sebagai sebuah pengalaman yang mampu menguasai seluruh diri, melampaui batas-batas indera dan bentuk luar. Seperti Majnun yang begitu larut dalam cintanya pada Laila, hingga tidak lagi membutuhkan mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar,
para pecinta sejati juga tenggelam dalam lautan cinta ilahi. Mereka tidak lagi terikat oleh dunia materi, tetapi menyatu dengan esensi cinta itu sendiri. Rumi mengajak kita untuk merenungkan pengalaman cinta yang mendalam ini. Pernahkah Anda merasa cinta begitu kuat hingga menguasai seluruh diri Anda? Pernahkah Anda merasa begitu dekat dengan seseorang atau sesuatu sehingga kata-kata tak lagi dibutuhkan? Itulah gambaran dari cinta sejati yang diajarkan Rumi. Rumi juga mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan. Seperti Majnun yang rela meninggalkan segalanya demi cintanya pada Laila, kita juga harus siap melepaskan ego dan keinginan duniawi kita untuk mencapai cinta ilahi. Kita harus siap mati sebelum mati, yaitu melepaskan keterikatan pada diri sendiri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa cinta sejati adalah ketika kita tidak lagi melihat diri kita sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Kita adalah bagian dari Tuhan, dan cinta adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali kepada sumber kita. Dalam setiap bait puisinya, Rumi mengajak kita untuk menari dalam cinta, untuk merasakan keindahan dan keagungan ilahi. Ia mengajak kita untuk melepaskan segala batasan dan keraguan, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada cinta yang tak terbatas. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam hidup kita. Kita dapat melampaui batas-batas ego dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat menari dalam cinta, merasakan keindahan dan keagungan ilahi, dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Cinta sejati, menurut Rumi, adalah ketika kita tidak lagi melihat diri kita sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Rumi, seorang tokoh sufi yang dihormati, seringkali menggunakan pendekatan yang unik dalam menjelaskan konsep-konsep spiritual yang mendalam. Ia tidak hanya mengandalkan logika dan penalaran, tetapi juga mengajak kita untuk melampaui batas-batas akal dan memasuki dunia intuisi serta pengalaman langsung. Rumi memahami bahwa kebenaran sejati seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan makna yang tidak dapat dijangkau oleh akal semata. Salah satu contoh pendekatan Rumi adalah penggunaan paradoks dan analogi yang membingungkan namun penuh makna. Ia seringkali membalikkan logika umum, menantang kita untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Misalnya, ketika ia berkata, kata-kata adalah bayangan dan cabang dari hakikat. Jika bayangan bisa menarik sebuah benda, maka tentu hakikat akan jauh lebih bisa. Rumi mengajak kita untuk merenungkan kekuatan yang lebih besar di balik kata-kata, yaitu realitas yang mendasari setiap ucapan. Rumi juga sering menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Ia membandingkan pikiran manusia dengan kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang bersembunyi. Ketika pikiran menghilang, yang tersisa hanyalah hakikat tanpa selubung. Rumi mengajak kita untuk melampaui batas-batas pikiran dan memasuki dunia pengalaman langsung, di mana kebenaran sejati dapat ditemukan. Rumi juga menekankan pentingnya intuisi dan pengalaman langsung dalam memahami kebenaran spiritual. Ia bercerita tentang seorang filsuf yang mengingkari keberadaan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Namun, ketika filsuf itu jatuh sakit, ia menyadari bahwa kesehatan, sesuatu yang ia dambakan, tidak memiliki bentuk atau cara yang dapat dijelaskan secara logis. Rumi mengajarkan bahwa ada kebenaran yang melampaui batas-batas akal, dan kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk menerimanya. Rumi juga mengingatkan kita bahwa pengetahuan sejati bukanlah tentang mengumpulkan informasi, tetapi tentang memahami makna yang mendalam di balik setiap pengalaman. Ia mengkritik para ilmuwan yang hanya fokus pada detail-detail kecil tanpa memahami gambaran besarnya. Rumi mengajak kita untuk melihat dunia dengan mata hati, untuk menemukan hikmah dan pelajaran dalam setiap kejadian. Dalam setiap pengajarannya, Rumi menantang kita untuk melepaskan ketergantungan pada akal semata dan memasuki dunia intuisi serta pengalaman langsung. Ia mengajak kita untuk melihat melampaui bentuk luar dan mencari esensi sejati dari setiap pengalaman. Dengan membuka hati dan pikiran kita dapat menemukan kebenaran yang tersembunyi dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Rumi mengajarkan bahwa kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menjelajahi dunia yang tidak diketahui.
kita harus berani mempertanyakan asumsi-asumsi kita dan mencari kebenaran yang lebih dalam. Dengan demikian, kita dapat menemukan makna sejati dalam hidup dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pendekatan Rumi yang unik dan menantang ini telah menginspirasi banyak orang sepanjang sejarah. Ajarannya tentang melampaui batas akal dan mencari kebenaran yang tersembunyi tetap relevan hingga saat ini. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan informasi, kita perlu lebih dari sekadar logika dan penalaran untuk memahami makna sebenarnya dari hidup. Kita perlu membuka hati dan pikiran kita, mengikuti jejak Rumi, dan berani menjelajahi dunia yang tidak diketahui. Rumi, sang penyair Sufi, mengajak kita untuk tidak terpaku pada gemerlap dunia yang fana, melainkan mencari kebenaran yang abadi. Ia menggambarkan dunia ini sebagai buih di lautan, sementara ilmu para wali adalah airnya yang jernih. Buih mungkin terlihat indah, namun ia hanya sementara dan akan lenyap seiring waktu. Air, di sisi lain, adalah sumber kehidupan, mengandung kedalaman dan keabadian. Rumi mengingatkan kita bahwa seringkali kita terjebak dalam mengejar kesenangan duniawi yang fana, seperti harta, jabatan, dan kenikmatan fisik. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah buih yang akan hilang, sementara mutiara-mutiara hikmah dan kebenaran sejati tersembunyi di kedalaman lautan ilmu dan spiritualitas. Rumi mengajak kita untuk menjadi penyelam yang berani menjelajahi kedalaman lautan ilmu, mencari mutiara-mutiara hikmah yang akan memperkaya jiwa kita. Ia mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukanlah mengumpulkan harta atau mencapai status sosial, melainkan menemukan kebenaran yang abadi dan menyatu dengan Tuhan. Rumi menggunakan analogi yang kuat untuk menggambarkan perbedaan antara mereka yang mencari kebenaran abadi dan mereka yang terjebak dalam ilusi duniawi. Ia membandingkan mereka yang mencari akhirat dengan para penengah, sementara mereka yang mencari kesenangan duniawi dengan hewan ternak. Para penengah adalah mereka yang berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, sementara hewan ternak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik mereka. Rumi juga menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Ia mengkritik mereka yang hanya mengejar kandang, yaitu kenyamanan dan keamanan duniawi, tanpa memiliki visi yang lebih tinggi. Ia mengajak kita untuk mencari sesuatu yang terjadi di awal, yaitu memahami tujuan penciptaan kita dan berusaha untuk memenuhinya. Rumi mengajarkan bahwa kita harus melihat melampaui bentuk luar dan mencari esensi sejati dari setiap pengalaman. Kita harus memahami bahwa dunia ini hanyalah sebuah perumpamaan atau contoh dari realitas yang lebih tinggi. Dengan merenungkan perwujudan dunia ini, kita dapat menemukan petunjuk menuju kebenaran yang abadi. Rumi mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk kekayaan, perempuan, dan pakaian, dicari untuk sesuatu yang lain di luarnya. Kita mencari harta untuk memenuhi kebutuhan kita, perempuan untuk mendapatkan keturunan, dan menyalurkan hasrat dan pakaian untuk melindungi diri dari cuaca. Namun, tujuan akhir dari semua pencarian ini adalah Allah, Sang Pencipta. Rumi mengajak kita untuk tidak terjebak dalam ilusi duniawi, melainkan mencari kebenaran yang abadi dan menyatu dengan Tuhan. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada kepemilikan materi atau pencapaian duniawi, melainkan pada hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat melepaskan keterikatan pada dunia materi dan menemukan makna yang lebih dalam hidup. Kita dapat menjadi matahari yang tidak takut kehilangan cahaya, melainkan memancarkan cahaya ilahi ke seluruh dunia. Kita dapat menemukan kebahagiaan sejati dan menyatu dengan sumber segala keindahan. Rumi menggambarkan sebuah kisah menarik tentang seorang amir yang merasa bersalah karena kesibukannya dengan urusan duniawi telah membuatnya lalai dalam beribadah kepada Tuhan. Ia mengungkapkan keinginannya untuk melayani Allah siang dan malam, namun merasa terhalang oleh tanggung jawabnya. Rumi menjawab dengan bijak, "Sesungguhnya yang kamu lakukan ini juga merupakan bentuk khidmat, melayani Allah. Karena yang kamu lakukan itu menjadi media untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para muslim." Rumi mengajarkan bahwa pelayanan kepada sesama
terutama dalam rangka menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka, juga merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan. Ia mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan niat baik dan untuk kemaslahatan umat manusia dapat dianggap sebagai pelayanan kepada Allah. Rumi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Ia tidak menganjurkan untuk meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi untuk menjalaninya dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Seperti yang ia katakan, bagaimanapun sungguh, pondasi itu sangat berarti bagi orang memahami artinya. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki makna dan tujuan, dan kita harus berusaha untuk menemukannya. Rumi juga mengajarkan bahwa ada berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menjelaskan tentang 3 jenis salat: salat formal, salat spiritual, dan salat yang diajarkan oleh para nabi. Salat formal adalah salat yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Sementara salat spiritual adalah salat yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan. Salat yang diajarkan oleh para nabi adalah salat yang melampaui bentuk luar dan mencapai tingkat penyatuan dengan Tuhan. Rumi mengajak kita untuk tidak hanya melakukan salat formal, tetapi juga untuk mengembangkan salat spiritual dan berusaha mencapai tingkat salat yang diajarkan oleh para nabi. Ia mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari salat bukanlah gerakan fisik, melainkan penyatuan hati dengan Tuhan. Rumi juga menekankan pentingnya memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Ia bercerita tentang ayahnya, Bahauddin Walad, yang begitu khusyuk dalam perenungannya sehingga ia tidak menyadari panggilan untuk salat. Rumi menjelaskan bahwa ayahnya telah mencapai tingkat penyatuan dengan Tuhan, di mana bentuk-bentuk lahiriah tidak lagi penting. Rumi mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mengembangkan kesadaran spiritual kita dan mencari makna yang lebih dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan jiwa, bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia. Rumi mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukanlah hanya untuk mengejar kesenangan duniawi, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dan ketenangan jiwa. Ia mengajak kita untuk mencari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun ibadah. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan lebih memuaskan. Rumi, sang penyair sufi yang bijaksana, mengajak kita untuk melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak memandang penderitaan sebagai hukuman atau nasib buruk, melainkan sebagai jalan menuju pertumbuhan spiritual dan pendewasaan jiwa. Rumi mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan kita harus belajar untuk menerimanya dengan lapang dada dan mencari hikmah di baliknya. Rumi menggunakan kisah Maryam, ibu Nabi Isa, sebagai contoh. Maryam mengalami rasa sakit yang luar biasa saat melahirkan putranya, namun ia tetap tegar dan tabah. Rumi mengajak kita untuk melihat bahwa bahkan dalam penderitaan yang paling berat sekalipun, selalu ada harapan dan pertolongan dari Tuhan. Rumi juga menekankan bahwa penderitaan dapat menjadi sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Ia membandingkan penderitaan dengan api yang membakar kayu, meninggalkan arang yang bersih dan murni. Demikian pula, penderitaan dapat membakar ego dan kesombongan kita, meninggalkan jiwa yang lebih bersih dan dekat dengan Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Ia menggambarkan penderitaan sebagai pintu gerbang menuju kebahagiaan dan pencerahan spiritual. Ketika kita mampu melewati pintu gerbang ini dengan sabar dan ikhlas, kita akan menemukan keindahan dan keagungan yang tersembunyi di baliknya. Rumi juga mengingatkan kita bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Sebaliknya, kita harus menerimanya sebagai bagian dari kehidupan dan belajar untuk menghadapinya dengan bijaksana. Rumi mengajarkan bahwa penderitaan dapat menjadi guru yang paling berharga, mengajarkan kita tentang kekuatan, ketabahan, dan kasih sayang. Rumi menggunakan berbagai analogi untuk menjelaskan makna penderitaan. Ia membandingkan penderitaan dengan malam yang gelap, yang akan berlalu dan digantikan oleh fajar yang cerah. Ia juga membandingkan penderitaan dengan musim dingin yang keras,
yang akan berakhir dan digantikan oleh musim semi yang indah. Rumi mengajak kita untuk melihat bahwa penderitaan adalah sementara, dan kita harus tetap teguh dan optimis dalam menghadapinya. Rumi juga menekankan pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan. Ia mengajarkan bahwa rasa syukur dapat membuka pintu-pintu rahmat dan karunia dari Tuhan. Ketika kita mampu bersyukur bahkan dalam situasi yang sulit, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita percaya pada kebijaksanaan dan kasih sayang-Nya. Rumi mengajak kita untuk tidak mengeluh atau meratapi nasib ketika menghadapi penderitaan. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk menemukan hikmah dan pelajaran di baliknya. Rumi mengajarkan bahwa setiap penderitaan memiliki tujuan dan makna, dan kita harus berusaha untuk memahaminya. Rumi juga mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan. Tuhan selalu ada bersama kita, memberikan kekuatan dan dukungan. Rumi mengajak kita untuk berserah diri kepada Tuhan dan memohon pertolongan-Nya dalam setiap kesulitan. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat mengubah penderitaan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang bermakna. Kita dapat menemukan kekuatan, ketabahan, dan kasih sayang dalam setiap cobaan. Kita dapat melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Rumi mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Ia mengajak kita untuk tidak takut pada penderitaan, melainkan menerimanya dengan lapang dada dan mencari hikmah di baliknya. Dengan demikian, kita dapat mengubah setiap penderitaan menjadi sebuah pelajaran berharga dan sebuah langkah menuju pencerahan spiritual. Rumi mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia mengajak kita untuk tidak mengeluh atau meratapi nasib ketika menghadapi penderitaan, melainkan berusaha untuk menemukan hikmah dan pelajaran di baliknya. Dengan demikian, kita dapat mengubah setiap penderitaan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang bermakna. Rumi mengajak kita untuk melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak memandang penderitaan sebagai hukuman atau nasib buruk, melainkan sebagai jalan menuju pertumbuhan spiritual dan pendewasaan jiwa. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat mengubah penderitaan menjadi sebuah kesempatan untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Rumi, sang sufi agung, mengajak kita untuk merenungkan makna sejati dari pelayanan. Ia tidak hanya berbicara tentang tindakan memberi atau membantu, tetapi juga tentang sikap hati yang mendasari setiap tindakan tersebut. Rumi mengajarkan bahwa pelayanan sejati adalah pelayanan yang dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Rumi menggunakan analogi yang indah untuk menggambarkan pelayanan yang ikhlas. Ia membandingkan orang yang melayani dengan tulus ikhlas dengan matahari yang memberikan cahayanya kepada seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan. Matahari tidak pernah meminta imbalan atas cahayanya. Ia hanya memberikannya dengan murah hati dan tanpa pamrih. Demikian pula, orang yang melayani dengan tulus ikhlas, memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan. Rumi juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam setiap tindakan pelayanan. Ia mengajarkan bahwa pelayanan yang dilakukan dengan pamrih atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain tidak akan membawa manfaat yang sejati, baik bagi si penerima maupun bagi si pemberi. Sebaliknya, pelayanan yang dilakukan dengan tulus ikhlas akan membawa berkah dan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Rumi mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati bukanlah tentang seberapa besar atau seberapa banyak yang kita berikan, tetapi tentang sikap hati yang mendasari setiap tindakan kita. Ia mengajarkan bahwa bahkan tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus ikhlas dapat memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Rumi juga mengajak kita untuk melihat pelayanan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Ia mengajarkan bahwa ketika kita melayani orang lain, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Dengan membantu sesama, kita menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Rumi menggunakan berbagai kisah dan perumpamaan untuk menjelaskan makna pelayanan yang ikhlas. Ia bercerita tentang seorang raja yang memberikan hadiah kepada seorang pengemis, tetapi pengemis itu menolaknya
karena ia merasa bahwa raja memberikan hadiah tersebut hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Rumi mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan tanpa pamrih, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Rumi juga menekankan pentingnya kerendahan hati dalam pelayanan. Ia mengajarkan bahwa kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan, dan kita tidak boleh merasa sombong atau tinggi hati karena kemampuan kita untuk membantu orang lain. Rumi mengajak kita untuk menjadikan pelayanan sebagai bagian integral dari kehidupan kita. Ia mengajarkan bahwa kita harus selalu siap untuk membantu orang lain, baik dalam hal kecil maupun besar. Dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih harmonis. Rumi mengingatkan kita bahwa pelayanan yang ikhlas adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu melepaskan ego dan keinginan pribadi kita, dan fokus pada memberikan manfaat kepada orang lain, kita akan menemukan kedamaian dan kepuasan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Dalam setiap kata-katanya, Rumi mengajak kita untuk merenungkan makna sejati dari pelayanan. Ia mengajak kita untuk tidak hanya memberi, tetapi juga untuk memberi dengan tulus ikhlas. Ia mengajak kita untuk melihat pelayanan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, dan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih harmonis, di mana setiap orang saling membantu dan mendukung satu sama lain. Kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mari kita bersama-sama menjadikan pelayanan sebagai bagian integral dari kehidupan kita. Mari kita memberi dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mari kita menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih harmonis, di mana setiap orang saling membantu dan mendukung satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat mencapai kebahagiaan sejati dan menyatu dengan sumber segala keindahan. Rumi, sang penyair sufi yang visioner, mengajak kita untuk melampaui batas-batas diri dan menyatu dengan Sang Pencipta. Ia mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi tak terbatas untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana dualisme antara diri dan Tuhan menghilang, dan kita menyatu dengan sumber segala keindahan. Rumi menggunakan ungkapan, "Akulah kebenaran," yang diucapkan oleh Mansur al-Hallaj, seorang sufi kontroversial yang dieksekusi karena dianggap melakukan penistaan agama. Namun, Rumi melihat ungkapan ini sebagai puncak dari perjalanan spiritual, di mana seorang individu telah mencapai tingkat penyatuan yang sempurna dengan Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi ini, kita harus melepaskan ego dan keinginan pribadi kita. Kita harus berhenti melihat diri kita sebagai entitas yang terpisah dari Tuhan, dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Rumi menggambarkan proses ini sebagai mati sebelum mati, yaitu melepaskan keterikatan pada dunia materi dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Rumi juga menekankan pentingnya cinta dalam perjalanan spiritual ini. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan adalah kekuatan yang mampu membawa kita melampaui batas-batas diri dan menyatu dengan Sang Pencipta. Cinta ini bukanlah cinta yang biasa kita kenal, tetapi cinta yang mendalam dan tak terbatas, yang mampu melarutkan segala perbedaan dan menyatukan kita dengan sumber segala keindahan. Rumi menggunakan berbagai metafora dan simbol untuk menggambarkan proses penyatuan dengan Tuhan. Ia menggambarkannya sebagai sungai yang mengalir ke laut, di mana sungai kehilangan identitasnya dan menyatu dengan lautan yang luas. Ia juga menggambarkannya sebagai tetesan air yang jatuh ke dalam lautan, di mana tetesan air kehilangan bentuknya dan menjadi satu dengan lautan. Rumi mengajarkan bahwa ketika kita mencapai tingkat kesadaran yang tinggi ini, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat keindahan dan keagungan ilahi dalam setiap ciptaan, dan kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Rumi mengajak kita untuk tidak takut melepaskan ego dan keinginan pribadi kita. Ia mengajarkan bahwa dengan melepaskan keterikatan pada dunia materi, kita akan menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Kita akan menemukan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri.
dan kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dalam setiap kata-katanya, Rumi mengajak kita untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menjelajahi dunia yang tidak diketahui. Ia mengajak kita untuk melepaskan segala batasan dan keraguan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada cinta ilahi. Dengan demikian, kita dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, menembus batas-batas diri, dan menyatu dengan sumber segala keindahan. Rumi mengajarkan bahwa setiap kita memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi ini. Ia mengajak kita untuk tidak menyerah pada keterbatasan diri, melainkan terus berusaha untuk mengembangkan potensi spiritual kita. Dengan mengikuti ajaran Rumi, kita dapat menemukan makna sejati dalam hidup, melampaui batas-batas diri, dan menyatu dengan Sang Pencipta. Kita dapat menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengikuti jejak Rumi, melepaskan ego dan keinginan pribadi kita, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada cinta ilahi. Mari kita berani melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menjelajahi dunia yang tidak diketahui. Dengan demikian, kita dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, menembus batas-batas diri, dan menyatu dengan sumber segala keindahan. Demikianlah, ajaran Rumi yang mendalam telah membawa kita pada sebuah perjalanan spiritual yang menggugah jiwa. Dari menemukan keagungan yang tersembunyi di balik setiap tindakan, hingga menembus batas diri dan menyatu dengan Sang Pencipta, Rumi telah membuka mata hati kita untuk melihat keindahan dan keagungan ilahi yang terpancar dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita terus merenungkan ajaran-ajaran ini, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan perjalanan spiritual ini sebagai bagian tak terpisahkan dari diri kita. Semoga kita semua dapat menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan makna sejati dalam hidup, serta menyatu dengan sumber segala keindahan.